semua, perkenalkan nama saya Mutia Lutfi Wijaya dari kelompok 7 Komunikasi Multimedia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan peran dan manfaat efektifnya APR atau Cyber PR pada masa kini. Check this out! Apa sih itu APR atau Cyber PR? Menurut Bob Julius Ongo, dalam bukunya yang berjudul Cyber Public Relation, APR adalah inisiatif humas atau PR yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya atau disebut Cyber PR. Perlu diketahui, APR adalah penerapan dari perangkat ICT atau Information and Communication Technologies untuk keperluan PR. Dunia yang ditenggarai oleh internet, di mana setiap aktivitas secara langsung atau tidak langsung ditenggarai oleh internet. Karena itu, setiap bentuk aktivitas PR semakin membutuhkan satu atau lebih unsur ICT. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai asal-usul kata APR. Pengertian APR sendiri berasal dari 3 kata loh, yaitu huruf pertamanya adalah E, yang artinya adalah elektronik. Sama halnya dengan E sebelum kata mile atau commerce yang mengacu pada media elektronik internet. Kata kedua yaitu huruf P adalah public. Tidak pada publik tetapi pada konsumen, juga tidak mengacu pada satu jenis pasar konsumen, namun berbagai pasar atau public audience. Kata ketiga adalah huruf R, adalah relations, merupakan hubungan yang harus dipupuk antara pasar dan bisnis. Next, kita lanjut ke perkembangan APR atau Cyber PR dalam internet. Perkembangan public relation baik sebagai ilmu maupun profesi tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi. Memasuki era informasi, peranan teknologi komunikasi perlu diadopsi oleh praktisi PR, baik sebagai pengguna maupun membuat konten teknologi tersebut. Kemudian muncullah istilah Cyber Public Relation atau Net Public Relation yang biasa kita singkat menjadi PR. Cyber Public Relation adalah penerapan dari perangkat ICT atau Information and Communication Technologies untuk keperluan public relation dalam membangun merek atau brand organisasi kepada publik atau halayak dan dapat dilakukan secara one-to-one relation yang bersifat interaktif. Tak hanya itu, Cyber Public Relation juga dianggap efektif dalam melakukan komunikasi loh, dan kegiatan sarana promosi dan pencitraan korporat dengan biaya murah dan cepat sampai ke publik melalui media berbasis internet. Lanjut, kita ke metode mengukur efektivitas program PR online. Pengukuran efektivitas kegiatan-kegiatan kehumasan harus didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Di antaranya adalah: pertama, menghitung jumlah orang yang mengunjungi dan memberikan informasi rinci mengenai dirinya pada website tersebut. Misalnya, peluncuran website baru dibuat iklan secara serial mulai beberapa hari sebelum peluncuran, sampai pada hari peluncuran baik di media cetak maupun elektronik. Iklan dimaksudkan untuk menimbulkan rasa penasaran halayak sehingga saat hari peluncuran banyak sekali orang yang mengunjungi website tersebut. Yang kedua adalah mengukur tingkah laku halayak, yaitu mengukur dampak dari kegiatan internet dapat dilihat dari perilaku halayak loh. Perusahaan harus memfasilitasi situs mereka dengan segala informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Harus dilengkapi juga dengan informasi bagaimana dan saluran apa yang dapat dipakai pengunjung untuk menyampaikan umpan baliknya kepada perusahaan. Dan yang ketiga adalah memantau liputan media. Beberapa studi kasus membuktikan bahwa penggunaan website untuk media relations dapat meningkatkan tingkat liputan di media massa. Dengan membuka website dari perusahaan, wartawan bisa mendapatkan berita hanya dengan mengcopy dan mempaste informasi yang ada di website.
Setelah kita masuk ke metode mengukur efektivitas program PR online, selanjutnya kita akan masuk ke materi hal yang dapat dilakukan oleh praktisi PR melalui penggunaan internet. Di antaranya adalah 1. PR harus menyadari bahwa halayak atau publik dapat mengakses semua press release yang dikirimkan melalui internet atau server dengan menggunakan kata-kata yang mudah dicari dan dipahami oleh halayak. Yang kedua, publik dapat mengakses pre-release dalam homepage yang ada di World Wide Web atau bila perusahaan itu telah memiliki homepage. Dan yang ketiga, PR dapat membuat mailing list dari publiknya. Mailing list sendiri adalah perangkat elektronik yang dapat menyebarkan press release kepada publiknya melalui kontak emailnya. Next, kita masuk ke dalam materi keuntungan PR dalam menggunakan internet. Di antaranya adalah 1. Informasi cepat sampai pada publik. Yang kedua, bagi PR, internet dapat berfungsi sebagai iklan, media, alat marketing, dan juga sarana penyebaran informasi dan promosi. Yang ketiga, siapapun dapat mengakses internet. Yang keempat, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan yang kelima, internet dapat membuka kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam bidang pemasaran secara langsung. Lanjut, kita masuk ke dalam jenis kegiatan EPR atau Cyber PR yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah publikasi. Publikasi adalah pelaksanaan dari kegiatan penyebaran informasi. Kemunculan internet yang kemudian melahirkan media sosial yang beragam ini sangat membantu kerja para public relation loh. Mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, blog, hingga YouTube yang dapat dimanfaatkan untuk publikasi. Selanjutnya, yang kedua adalah menciptakan berita atau media relation. Public relation atau PR membutuhkan wartawan untuk mengkomunikasikan informasi kepada publiknya loh. Demi terwujudnya tujuan organisasi dan wartawan membutuhkan public relation untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Untuk memenuhi kebutuhan informasi publik, sehingga public relation dan wartawan mempunyai hubungan yang sangat baik. Jika seorang public relation mempunyai database alamat email, seorang wartawan akan lebih sangat mudah dalam mengirimkan siaran pers. Kita lanjut ya teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam sarana kegiatan Cyber Public Relation yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah press release. Dengan online public relation, press release dapat terkirim langsung ke penyaji media atau media outlets pada cakupan regional, nasional, maupun internasional loh, atau tergantung sasaran yang diinginkan. Yang kedua adalah expert articles, adalah tulisan atau artikel yang disebut sebagai white papers tentang sebuah topik yang berkaitan dengan produk perusahaan yang dibuat oleh seorang ahli atau ilmuwan ataupun peneliti, tanpa menyebut merek atau produknya. Yang ketiga adalah email newsletters, merupakan gabungan isi yang informatif dan iklan terselubung yang terkirim sebagai email atau bisa juga diperlakukan sebagai spam atau surat sampah yang mengganggu. Yang keempat adalah blog, dikenal juga sebagai weblogs, yaitu jurnal online yang ditulis oleh eksekutif perusahaan dalam gaya informal dan bernada percakapan yang mengkomunikasikan gagasan penulis tentang sebuah event dalam industri dan di lingkungan perusahaan. Yang kelima adalah webinars, merupakan singkatan dari web seminar yang bisa ditayangkan langsung atau siaran tunda, dimuat dalam situs web dan dapat diputar ulang oleh pengunjung situs yang berminat. Dan yang terakhir adalah podcast, merupakan strategi pemasaran online terbaru. Podcast adalah rekaman suara sebuah siaran yang dapat di-download oleh iPad dan MP3 atau MP4 players umumnya diproduksi oleh siaran radio independen. Namun perusahaan besar sudah mulai menggunakannya sebagai saluran distribusi dan iklan.
Materi terakhir adalah manfaat APR atau Cyber PR yang dibagi menjadi 6 bagian. Nomor 1 adalah real time, karena aktivitas komunikasi bisa dilakukan dengan cepat. Kedua, komunikasi konstan, yaitu karena APR menggunakan internet dan internet dapat diibaratkan sebagai sekretaris yang tidak pernah tidur 24 jam dan dengan potensi target publik seluruh publik. Yang ketiga, interaktif, karena penggunaan APR memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, karena publik bisa memberikan feedback secara langsung dan cepat. 4. No boundaries, karena tidak akan ada batasan komunikasi dalam APR, sehingga bisa terhubung kemana saja selama ada jaringan internet. Yang kelima adalah multimedia. APR dapat menyajikan informasi kepada publik dengan menggabungkan berbagai media seperti tulisan, gambar, dan suara, bahkan audio visual dalam suatu kesatuan. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah ekonomis. Komunikasi menggunakan internet untuk menjangkau publik yang lebih luas, lebih murah daripada media konvensional.